Oke, mari. Iya, Kita di sini ya. betul. Iya, jadi Gria Suara Gembira kita punya area outdoor juga. Iya, area terbuka. Ini taman belakang kita gitu. Biasa di sini kita santai-santai. Terus kalau kita ngundang teman-teman juga kita bisa sering kumpul-kumpul di sini. Iya, iya. Acara-acara persami juga ya, Mas ya. Iya, kita bahkan biasa terima ini sih, pramuka ya. Oh, gitu. Kita suka pasang tenda. Asik juga. Badan Powell ya terakhir ya. Nggak usah, udah meninggal. Udah nggak ada juga. Iya. Badan Powell kita Ayo. dulu. Alhamdulillah. Iya. Amin. Iya, Jadi makan. gini, Mas Excel, kalau Dasa Dharma Pramuka tuh nomor 1 apa ya? Wah, saya dulu ngabur lagi pramuka. Nggak ngabur. ikut. Nah, Mas Excel ini banyak yang nanya kayaknya ya. Siapa Mas tuh? Excel, tadi ada nggak Oh, kelihatan ada. ya? Iya, Kan ada benar. prompter. Oh, itu kelihatan tuh. Iya, pertanyaannya. itu. Siapa? Yunita ya? Udah, Junita, Mas Excel tiap hari kerjaannya di sini tuh ngapain sih? Bertanggung jawab di mana gitu. Sini, numpang aja lah. Ngisi-ngisi waktu luang ya. Fisik aja. Gimana, Mas? Enggak. Saya di sini sebagai direktur komunitas Suara Gembira. Yang saya pegang adalah Remaja Nusantara. Jadi kalau teman-teman tahu @remajanusantara_ di Instagram, itu anak saya di bawah tanggung jawab saya gitu. Gitu. Tugasnya apa ya? Aku berelasi aja, bermitra sama orang-orang di komunitas gitu. Tujuan kita sebenarnya satu, pengen semua orang semakin pintar pakai kain. Gitu. Mas Excel udah berapa lama jabat? Apa ada masa jabatannya atau sekenyang-kenyangnya baru ganti apa gimana? Untung nggak sekencang-kencangnya ya. Enggak sih. Ada masa jabatannya berarti ya? Aku sebenarnya di sini aku baru, aku menjadi bagian Suara Gembira kurang lebih setahun, hampir 2 tahun. Tapi aku dipegang di posisi ini baru beberapa bulan. Gitu. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong kan pindah alamat nih, Mas. Betul. Kan tadinya yang setahu aku di Jalan Sriwijaya. Yes. Nah, kok tiba-tiba pindah ke sini daerah Kemang? Apakah ada cekcok sama tetangga di sana gitu atau gimana? Ini boleh dicek, tapi sejujurnya ini sih lebih enak nih kayaknya kelihatannya ya. Aku sih belum Kelihatannya pernah masuk di sana, cuma baru lihat dari luar. Oke, Nah. kenapa pindah? Bosan aja ya kalau kita ya senangnya pindah-pindah kan. Bener. Banget. Kalau udah lama di satu tempat kita kayak Iya. mulai agak jenuh gitu. Jadi tempat yang lebih bisa menampung banyak orang kali ya. Betul. Ya memang tujuannya itu sih, karena kita akhirnya ada pertumbuhan di dalam tim gitu, dalam keanggotaan. Akhirnya kita rasa kita cari tempat yang lebih bisa nyokong aja deh, orangnya lebih banyak. Akhirnya kita cari tempat yang lebih besar juga gitu. Nah, kalau udah ada tempat ini berarti juga udah ada kegiatan-kegiatan dilakukan, Mas. Betul. Ada apa aja sih kalau di sini tuh? Salah satu kegiatan yang rutin kita paling adakan itu adalah bimbel gitu. Primagama ya. Bimbingan belajar. Bukan, kebetulan ya. Bukan ya. Bukan. Sony Sugama College. Oh, udah ya, sorry. Intens. Kalau ngajarin soalnya saya nggak bisa. Apa tuh Mas Bimbel? Bimbel apa yang dimaksud? Bimbel ini adalah bimbingan belkain. Aduh. Iya. Berkain. Ya kalau cewek-cewek cantik kan suka tadel. Oh gitu, tadal F juga kan. Terus Mas? Makin cadel makin cantik. Terus Oke. gimana, Mas? Ya kita bikin bimbingan berkain ini sebenarnya bimbingan berkain aja sih. Cuman karena biar lebih gemes gitu ya. Kita kasih bimbel. Iya. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah kayak yang tadi kita ngajarin pakai kain, tapi nggak cuman ngainin aja, tapi kita benar-benar ajarin caranya, tekniknya, langkah demi langkah sampai orang tuh bisa gitu. Secara mudah tuh seperti apa. Jadi kelar dari bimbel kita pengen semua orang bisa mencoba sendiri di rumah dan akhirnya bisa menggunakan kain dalam keseharian. Itu Gitu. diadakan setiap minggu atau setiap bulan? Atau Sejauh ini kita kali? setiap bulan, Setiap bulan. minimal 1 bulan sekali. Oke. Di luar dari itu mungkin kita bikin juga acara di luar gitu, kadang sama kantor, sama kampus atau sama komunitas-komunitas lain gitu. Nah itu dibuka untuk umum atau? Ada umur tertentu Mas? Iya. Kita terbuka buat semua, terbuka buat umum. Biasanya kapan kelas-kelas baru ada itu kita taruh di Instagram kita. Nah Instagramnya boleh, Mas. @remajanusantara_. Keren. Iya, Di situ ada tuh aktivitasnya kita. Betul, bikin ada, apa. ada banget. Semua bisa ikut di situ. Nah ada lagi nih Mas, Ya. @Bambang Yuwono. Oke, Jadi itu beda ya antara Suara Gembira dan Remaja Nusantara. Karena kata Oke. dia
bukannya sama ya Mas gitu. Itu Oke, gimana? makasih ya pertanyaannya Mas Bambang. Bagus Ah. banget. Lagi dia namanya. Iya keren. Sama atau beda? Hah? Sama, karena Suara Gembira itu adalah payung besarnya Remaja Nusantara. Jadi Remaja Nusantara itu ada di bawah naungan Suara Gembira. Tapi bedanya Suara Gembira sendiri fokusnya tidak hanya di berkain ya. Kalau Nusantara kan komunitas berkain, komunitas. Kalau gaulnya ya komunitas fashion gitu. Fashion. Tapi fashion. Oh, Tapi kalau Suara Gembira itu adalah komunitas yang Suara Gembira itu fokusnya lebih besar, yaitu revolusi seni budaya Indonesia. Jadi tidak hanya kain, ya lagu, ya makanan, ya segala macam. yang berbudaya. Tapi Betul. jadi diperkecil divisinya. Betul. Yang si Remaja Nusantara ini khusus di bagian sini. Betul. Oke. Gitu. Menarik banget ya. Nah, ini udah suasana makin enak banget ya. Aku kalau outdoor gini enaknya sambil menikmati tembakau. Apa boleh merokok Mas? Silahkan di sini Silakan boleh ya. merokok, Santai. boleh. Karena kan ini Boleh banget. salah satu budaya Indonesia juga ya. Betul. Merokok. Masnya merokok? Lagi nggak pengen ya? Iya nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa ya sambil ya. Boleh. Sambil ya nggak apa-apa ya. Silakan. Ini beneran nih ngerokok nggak apa-apa nih. Boleh, nggak apa. Tapi aman ya Mas? Aman. Kalau saya biasanya tipe yang nggak apa, tapi belakang saya omongin. Oh gitu. Iya, pas dia Oke pulang juga. kita. Iya kan kayak. Kok kita kan lu pulang juga. Enggak, gua temenin. Oh siap. Nah, yang tadi kan Mas bilang untuk memperbesar, emang anggota yang di dalam sendiri udah berapa sih Mas? Dari berapa waktu dulu awal-awal sampai sekarang posisi Oke. sekarang? Malu lagi udah bilang besar, atau jumlahnya nggak besar, 15 orang. Oke. Ya sebenarnya nggak besar 15. Sejauh ini kita kurang lebih di kantornya 15 orang. 15 orang. Dulu di Tadinya? awal banget memulai maksudnya sedikit ya. Mas Owi memulai ini kayak hanya dengan 4-5 orang Oke. gitu. Tapi itu berangsur-angsur nambah terus sih akhirnya. Ini sebenarnya kantor ketiga ya, Oh. kantor ketiga kita kalau nggak salah. Jadi dulu memang dimulai dari orang yang nggak banyak, tapi sampai akhirnya sekarang kurang lebih kita ada 15 orang dan masih terus bertambah gitu ya. Iya. Kita memang sekarang lagi memperbesar keluarga Suara Gembira. Iya. Karena mendingan kecil tapi semuanya kerja Mas, daripada gede-gede banyak tapi kan mereka tujuannya beda-beda misalnya. Oh nggak gitu sama. ya. Iya. Kalau aku sih ya mendingan. Iya, iya. Motor-motorin grup WhatsApp tuh. Oh gitu. Takutnya gitu ya. Katanya gitu. Katanya Aku gitu. baca riset soalnya di Siapa sih yang kayak gitu? Massachusetts ada riset. Oh ada Massachusetts ya. Amerika. Oh iya Tuh. untung di Amerika ya. Nah, Jadi emang ini 15 orang terbaik yang emang udah terpanggil jiwanya gitu. kamu tuh aja aku mau nyari itu. Panggilan. Panggilan apa yang membuat Mas Excel kok oke gue ikut lihat Suara Nah Gembira. iya benar. Panggilan apa? Oke menarik. Panggilan apa sebenarnya kalau saya apa ya? Dari dulu tuh memang udah sangat suka, bahkan cinta yang sama namanya seni budaya Indonesia. Oke. Cerita sedikit, dari SD itu senang pakai batik, dibiasain pakai batik. Jadi anak SD yang suka pakai batik, tapi mungkin suka banget itu SMP gitu ya. Sampai dulu ibaratnya kalau temen yang nggak punya batik tuh, aku marah, nggak marah, tapi kayak kok lu nggak punya batik, Oke. bukan Indonesia lu gitu. Agak fanatik banget ya dulu, kayak dilihat gila ini anak SMP aneh banget, kemana-mana pakai batik ya Pak RT gitu. Tapi ternyata emang seneng aja sampai akhirnya mengenal yang namanya kain gitu. Awalnya dari punya banyak kain batik yang nggak pernah dijahit karena koleksi aja tapi nggak dijahit gitu ya. Terus udahlah cobain jadi kain gitu. Ngeliat orang foto-foto orang tuh banyak pakai kain gitu. Orang pakai baju daerah pakai kain kayak seru nih. Dan ternyata kan orang zaman dulu nenek moyang bukan cuman mau kawinan baru pakai kain kan. Di kita kan sekarang beskap pakainya mau nikahan mau kawinan, tapi padahal mereka dulu berkain. Ya udah awalnya di situ sampai akhirnya mau masuk Suara Gembira karena mengenal mereka dan ternyata kita punya panggilan yang sama gitu, dimana kita sama-sama pengen memperjuangkan seni dan budaya Indonesia gitu. Momennya ketemu siapa dulu Mas berarti Iya. untuk salah satu teman-teman itu? Awalnya adalah ketemu karena saya anak muda digital, Keren. Gen Z. Respect. Jadi Dari ketemunya Friendster ya? betul Nggak dari ada, Gen Z. MySpace lah, Dari- masa Friendster. Dari mana? Dari Ketemu dari Instagram. Oke. Pertama Instagram. justru mengenal di Instagram, mengenal teman-teman Suara Gembira awalnya lewat Instagram. Oke. Gitu. Kita berhubungan lewat Instagram sampai akhirnya ketemu kopdar Kopdar. dan ya udah Ditunjuk jadi itu ketua divisi, mantap. Langsung. main sama mereka. Iya, Iya. Oke. gitu. Tapi dulu yang tadi ngobrolin masa kecilnya Mas Excel, Mm-mm. itu kondisi di Jakarta Mas. Apa dulu Mas tinggal di mana? Saya lahir dan besar di kota Bandung. Bandung. Betul. Siap.
Nah, yang menarik, yang menginfluensa siapa mas? Sa- menginfluensa. Saya sakit. Benar, Virus. benar. Nah itu virus benar kalau influenza. Itu kan ini virus untuk berbatik. Gitu. Oh iya benar. Iya. Siapa mas? Sampai Mas meracuni. role modelmu siapa mas? Sampai Role akhirnya model. kayak ini keren nih batik nih. Pasti kan Oke. kamu punya pengalaman kecil yang bagus gitu. Oke. Kalau dari batik sendiri mungkin mamaku kali ya. Dia seseorang yang senang pakai batik. Walaupun awalnya tahu kain sih nggak dari beliau, tapi batik itu dia salah satu orang yang dari dulu seneng batik dan membiasakan anaknya pakai batik gitu. Jadi anak SD awalnya punya kemeja batik ya dia yang beliin. Gitu. Sampai akhirnya aku kayak oh ternyata batik oke juga, Iya. menarik gitu. Apalagi berarti setelah Suara Gembira pas lihat kita pakai kain gitu, berarti lo hati seneng banget, keisi. Wah. Keisi penuh banget dong. Kenal mereka tuh kayak akhirnya gue punya temen, Wow. gitu kan, nggak sendirian. Kalau kata Iya. Bener banget. Iya kan? Gimana lagu ya? nggak usah lah. Oh iya udah, oke. Kali ada lagu-lagu tipis gitu. Seneng Seneng ya? seneng ketemu temen. Ketemu teman-teman. Betul. Ketemu 14 teman lain. Itu yang pro. Yang kontra ada nggak? Lo ngapain sih? Ya. Lu nyari apa sih lo? Yang jir sumpah dia lo kayak Ada banget. Edi kan? Ada banget. Edi denger ya? Pasti. Pasti kan? Lanjut. Pasti. Keluarin, kendorin aja. Ada baut lu. banget. Baut lu Gitu kendorin. kan. Ini sampai kapan sih kita gitu? Dia jawab dong. Jawab ya, Mas. Ada banget pastinya. kontra-kontranya ya, pasti ya. Justru gitu dulu kan nggak punya temen, nggak tahu nih ada orang-orang Iya. kemana-mana diliatin, dia sampai kayak ih itu Aneh. mungkin aneh kali ya, mungkin nggak tahu nih, mungkin nggak pernah nanya sih kebetulan Iya. ibu ngeliatin saya kenapa nggak gitu, tapi mungkin di pikiran mereka, aduh dari kampung mana mungkin gitu ya Iya. pakai kain, atau mungkin ada yang ngelihatnya kayak ih cowok kok pakai kain gitu centil banget gitu. Iya. Ya ibu nggak suka kalau Iya, pakai kain, bener. gitu kan. Dilanjutin aja, Kan bro. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, bener. Ya itu akhirnya nggak pernah nanya sih, cuman Iya. orang ngeliatin kenapa, tapi merasakan deh kalau misalnya orang ini Merasakan kalau orang belum ngeliatin. nggak apa ya, mungkin entah nggak terbiasa atau nggak suka atau melihat aneh gitu, pastinya ada banget. Cuman sejauh ini sih yang bertanya sama aku nggak pernah ya, tapi sekelilingku kalaupun akhirnya ada yang ngomong, mereka lebih ke memuji justru. Oke. Gitu. Tapi buat aku sih campaign yang anak muda pakai kain ini berhasil sih mas, karena aku kan cukup kaget ya pas ke Nasi Pedaya kita bikin acara Sari Rasa. Kemudian kalian ada Kalian acara datang. SCBD Pasar Swastra. Pesta Wastra. Pesta Wastra. Betul. Iya, jadi Iya. justru jadi kita yang, waduh kita malah pakai celana ya, apa kita yang salah gitu. Jadi maksudnya kampanye beres sukses juga nih gitu, nyampe juga Itu nih. dan Jadi Berhasil justru ya? lihat kalian tuh keren banget gitu. Oh, Kitanya oke. yang, anjir kita kudunya nyamain mereka ya gitu. Oke. Iya. Passionnya. Jadi buat gue sih kampanye bagus banget. Apa emang itu kampanye udah lama dibuat atau emang sampai sekarang harus semua Masih Indonesia pakai kain deh kalau bisa gitu, apa gimana? Ya. Itu apa ya, kampanye yang mungkin kita mulai galakan itu waktu, bisa dibilang waktu pandemi, waktu COVID gitu. Remaja Nusantara lahir di era pandemi gitu. Karena Suara Gembira awalnya besar dan banyak dikenal orang sebagai apa ya, badan yang memperjuangkan seni budaya, tapi awalnya tuh orang banyak taunya lewat pergelaran-pergelaran gitu. Kita banyak bikin pergelaran, ada Bidadari-Bidadara di Taman Plaza Senayan dan banyak pergelaran lain gitu. Ada yang kita bikin persembahan untuk mendiang Chrisye, untuk Guru Soekarno Putra, dan banyak yang lainnya. Orang tuh taunya dari situ. Tapi memang Mas Oi dan juga teman-teman yang lain, kita sudah aktif ya pakai kain, berkain. Apalagi kalau memang itu acaranya kita, pergelaran kita, pasti semua panitia, semua yang terlibat itu menggunakan kain. Nah, mungkin awalnya dari situ orang-orang melihat nih, wah kayaknya kalau gue datang ke acara Suara Gembira, gue mesti pakai kain ya, atau gue pengen pakai kain ya. Awalnya begitu kan. Dan banyak tuh akhirnya mulai orang pakai kain gitu. Jadi mungkin itu kita rasa awal mula kali ya, walaupun belum banyak, itu sebelum pandemi. Nah, tapi akhirnya pandemi masuk gitu ya, mulai ada pandemi melanda kita semua, terjebak nggak bisa kemana-mana, termasuk kita Suara Gembira tidak bisa bergerak gitu. Pergelaran boro-boro gitu ya, keluar rumahnya nggak bisa. Tapi kita nggak mau diem aja, kita mau tetap gerak. Gimana caranya? Kita ingat bahwa teman-teman banyak yang mulai tertarik sama yang namanya kain, pakai kain, berkain. Terus kita, wah kita harus
ajak mereka nih tetap gimana caranya kita bisa tetap sama-sama perjuangin seni budaya, tapi di rumah masing-masing, nggak perlu keluar-keluar. Nah, disitulah Remaja Nusantara lahir untuk mengajak kita fokuskan pada generasi muda untuk pakai kain gitu. Dimulai dari banyak tagar-tagar dulu kita mulai ya, atau hashtag berkain bersama, berkain gembira, dan sekarang yang kita aktif gunakan adalah Indonesia Berkain. Itu naik banget gitu. Di TikTok hashtag berkain bersama itu menembus, kemarin aku cek berapa ya lupa, 200 juta pengguna. Tagar itu kayaknya aku lupa, kayak mesti cek ya. Tapi itu ada berkain bersama di TikTok karena waktu itu TikTok adalah salah satu platform yang naik banget juga waktu pandemi gitu ya. Kita semua banyak pakai TikTok. Ya udah sih, awal mulainya di situlah waktu pandemi dan terus sampai sekarang gitu. Jadi kampanye itu terus kita galakan. Artinya awareness juga mereka udah mulai ada nih awareness 200 juta yang pakai itu kan, berarti tertarik tuh. Betul. Dari situ aja udah kelihatan. Jadi sebenarnya banyak orang-orang seperti Mas Excel yang sebenarnya udah pengen berkain dari lama, cuman mungkin di daerahnya masih dibilang aneh atau apa gitu. Betul. Makanya kumpul ke sini ya. Iya betul. Mantap. Harapan kita justru lewat Gimana? Remaja Nusantara, harapan kita ya banyak orang semakin terinspirasi dan ini ya, dan bisa nggak malu lagi untuk pakai kain gitu. Justru tujuan kita pengen, bahkan fokusnya kalau bisa nggak cuma Jakarta, kita pengen menjaring yang lebih luas gitu. Tapi kita mulai karena kita orang-orang Jakarta, kita mulai dari Jakarta dulu yang gampang. Tapi seharusnya anak muda saat Indonesia bisa pakai kain dan nggak perlu malu lagi pakai kain. Kenapa mesti malu? Dan ini yang menarik, ada pertanyaan lagi nih. Ya. Dia pakai caps lock semua nih kebetulan. Waluyo di sini. Ada Waluyo katanya, Mas, gimana caranya masuk ke circle kalian? Atau masuk ke Remaja Nusantara sehingga bisa ngobrol bareng, tukar inspirasi bareng dan belajar bareng. Caranya gimana? Cara paling gampang adalah follow Remaja Nusantara _ karena di situ kita banyak berinteraksi gitu ya. Walaupun hanya lewat layar smartphone, layar ponsel, tapi di situ kita banyak interaksi. Di situ Mas Waluyo bisa lihat acara-acara kita, bisa ikut kalau memang sekira bisa hadir. Sejauh ini memang kita banyak acara di Jakarta, Mas, tapi kita pernah ngadain acara juga di Semarang gitu. Terus menyusul kota-kota lain, kita pengen banget bikin acara di kota-kota lain juga. Dan di situ kita bisa saling kenalan di situ. Pokoknya ya. Dari Instagram dulu aja ya. Instagram dulu. Nah, cara paling mudah. Akan ada 3 tes, yaitu tes fisik, tes kecerdasan, dan tes pantohir yang terakhir. Apa terakhir? Pantohir. Apa tuh? Masuk Gitu. PDN ada tes pantohir. Nah, ini ada lagi nih. Enggak deh. Adanya Mas Waluyo, @ziva Mas, beli kain-kainnya di mana yang hasil dari Remaja Nusantara? Apakah ada di Shopee, Tokopedia, ada web tersebut? Gimana? Kain-kain yang saya pakai dan yang Mas Dirga dan Mas Sarah pakai juga, ini semuanya produk dari Pasar Wastra. Pasar Wastra. Ya, boleh dicek Instagram Pasar Wastra. Heboh. Respect. Sekarang menonton bayaran di atas ya. Bisa belinya di Pasar Wastra. Pasar Wastra. Jadi online ya, masih online. Itu bisa cek katalognya di Instagram kita. Jadi ini cerita sedikit, ini adalah anak kita juga, usaha Suara Gembira gitu. Keren. Ini adalah bisnis retailnya kita. Mantap. Dikelola oleh teman-teman Suara Gembira juga. Iya. Sebenarnya ini banyak banget ya sebenarnya obrolannya ya. Kita nggak tahu kita bisa lanjut lagi atau di dalam atau nanti kita di kolam renang, ini banyak banget. Sambil berenang ya? Iya bisa, kebetulan kan belum dicuci juga kolam renangnya. Pas banget. Mau nyuci ya? Nanti aja. Terima kasih Mas Excel nih untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita masih banyak pikiran sekali aku sebenarnya, banyak pertanyaan. Cuma kan kalau ngobrol offline gitu, aja. Iya gitu nanti. Ntar kalau banyak teman-teman yang masih mau lanjutin dong episode gitu. Baru ketik 1 di komen. Enggak, itu live ya. Nggak bisa ya. Sorry. Jadi terima kasih banyak Mas El atas terima kasih Mas Excel. Sama-sama. Apa kalau kita mau main lagi nggak apa-apa ya. Boleh Kalau dong. ada acara yang off-air itu. Boleh. Karena aku lihat kan kita juga lupa ngingetin bahwa di daerah ini kan juga kan 2 anak tolol ya, sorry, 2 anak yang nggak tahu apa-apa, pengen belajar budaya. Jadi ini cocok banget sebenarnya, kita pengen banyak belajar dari teman-teman juga. Dari hal ini, baru dari hal kain, belum dari musik, tari dan lain-lainnya gitu sih.
Dan yang kelihatan Suara Gembira ini udah mulai dari sejak lama aktivitasnya gitu. Cuma kita malu awalnya buat, duh mau datang ke sini aja malu. Oh gitu. Bener. Karena Bahkan kayak untuk ikut-ikutan, walaupun kita beda acara, cuma pengen kayak ntar bini nggak ya iya, gitu. dibilang so asik loh. Iya, gitu. siapa lo? Oh, belum follow, anjir. Gitu. Misalnya, takut itulah banyak kemaluan-kemaluan. Rasa-rasa malu. Rasa malu. Rasa malu yang ternyata harus dibunuh ya, Mas? Hah? Yang kecil. Bukan, itu kamu. Ya, kita bisa belajar dari Remaja Nusantara, Mas Axel dan Suara Gembira bahwa berbeda itu tidak apa-apa ya, Mas ya. Nggak apa-apa dong. Nah, apalagi ini adalah Berbeda tapi berbudaya. kacau. Gila. Ntar dulu closing Toilet, Mas. dulu. Nggak suka ke toilet. Oh, Ya, nanti aja closing dulu. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Axel. Terima kasih. Jangan lupa untuk follow tadi Suara Gembira juga Remaja Remaja Nusantara. Terus yang apa tadi? Pasar apa? Pasar Wastra. Pasar Wastra, juga di-follow. udah beli-beliannya intinya di balik gemerlap ibu kota SCBD selalu ada nilai baik, yaitu Benar. para remaja berkahin. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton podcast Obrolan Baik. Iya. Karena Gimana ya? ya, jadi gini, kita punya closing nih yang bagus banget sebenarnya Potong nih. terus. Gimana, Ra? Jadi gini, Din. Iya. Gimana, Din? Terima kasih telah menonton podcast Obrolan Baik. Di mana? Selalu ada kebaikan di balik kain-kain Nusantara. Nah, iya. Dan niat baik belum tentu nggak baik, tapi yang sudah pasti baik adalah Aksi baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Tapi Terima kasih. tadi Mas, tabe. 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 Salam. Ada lagi dia. Nah, konon katanya tabe itu artinya. Nah, Belum ya?